Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang populasi dan sampel dalam penelitian. Di materi kita hari ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, definisi populasi dan sampel, kemudian kriteria sampel, census versus sampling, juga nanti kita akan mempelajari tentang mengapa kita melakukan sampling, kemudian menentukan sampel atau cara menentukan sampel, dan nanti kita akan membahas juga tentang teknik sampling. Nah, yang pertama adalah apa itu populasi? Nah, populasi ini merupakan seluruh objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulannya. Artinya, populasi ini adalah keseluruhan objek atau subjek penelitian kita. Biasanya kalau di penelitian ilmu sosial atau penelitian di bidang PAUD gitu ya, objek atau subjek yang kita gunakan itu bisa anak, bisa orang tua, keluarga, atau guru PAUD. Tapi sebenarnya tidak hanya objek atau subjek penelitian itu tidak hanya berupa orang gitu ya, tapi bisa juga berupa sekelompok kejadian. Maksudnya bisa juga berupa kejadian atau peristiwa, bisa berupa benda, hewan, tumbuhan, atau lain-lain, tergantung dari rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian kita. Apa yang mau kita teliti? Nah, itu yang mempengaruhi objek atau subjek penelitian kita. Nah, kemudian apa itu sampel? Nah, sampel ini merupakan bagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Bila populasinya besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan waktu yang kita punya, keterbatasan biaya atau dana yang kita punya, keterbatasan tenaga kita, yang tidak memungkinkan kita untuk meneliti semua anggota populasi, maka kita bisa menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu sendiri. Nah, tapi kemudian hasilnya apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya bisa diberlakukan untuk keseluruhan anggota populasi atau biasa yang disebut dengan generalisasi. Generalisasi di sini maksudnya adalah hasil penelitian atau temuan yang ada, temuan yang kita peroleh dari penelitian terhadap sampel itu berlaku untuk semua anggota populasi. Artinya berlaku untuk umum gitu ya, tidak hanya berlaku untuk sampel itu sendiri. Nah, pada gambar yang terlihat ini merupakan contoh visualisasi populasi dan sampel. Saya berikan contoh, misalnya kita akan melakukan penelitian untuk menganalisis perkembangan anak kelompok B di taman kanak-kanak yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Maka pada kasus ini yang menjadi populasi penelitian adalah anak kelompok B taman anak-anak yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Misalnya anggota populasinya berjumlah 1.000 anak. Nah, maka kita tidak mungkin mengambil semua atau mengambil 1.000 anak ini untuk menjadi sasaran. Artinya gini, tidak 1.000 anak ini semuanya kita teliti gitu ya, karena tadi keterbatasan waktu, sumber dana, biaya, dan lain-lain. Maka kita bisa menarik sampel. Misalnya kita mengambil hanya 258 anak dari 1.000 anak di Kabupaten Bogor. Nah, dari visualisasi ini tergambarkan bahwa sampel itu merupakan perwakilan yang bisa mewakili populasi gitu. Gambar ini juga menunjukkan bahwa sampel itu merupakan bagian dari populasi. Nah, kalau populasi kita adalah anak usia dini, maka satu anggota populasi itu merupakan satu unit penelitian. Berarti unit analisis kita adalah anak usia dini. Nah, bisa juga tidak hanya anak, bisa juga orang tua, keluarga, guru, atau lainnya menjadi objek atau subjek penelitian kita, tergantung tadi ya dari rumusan masalah atau dari tujuan penelitian kita. Nah, kemudian karena banyaknya anggota populasi pastinya akan memiliki beragam karakteristik dari setiap anggota populasi itu sendiri. Jadi ada kemungkinan bahwa anggota populasi itu tidak memenuhi kriteria atau tidak memenuhi syarat penelitian. Maka ada 2 kriteria sampel, yaitu yang pertama kriteria inklusi dan kriteria
eksklusi. Kriteria inklusi ini adalah kriteria di mana subjek penelitian mewakili sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel. Nah, sampel kemudian biasanya ini syaratnya itu perlu pertimbangan ilmiah. Kenapa kita menjadikan kenapa anggota populasi ini memenuhi syarat dan kenapa juga tidak. Nah, itu perlu pertimbangan ilmiah. Nah, kalau kriteria eksklusi itu kriteria di mana subjek penelitian tidak bisa mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Biasanya kalau di penelitian ilmu sosial atau kita biasanya di pokoknya yang berkaitan dengan orang atau manusia atau bahkan anak gitu ya, ada beberapa penyebab yang menjadikan calon sampel kita tidak memenuhi syarat. Yang pertama itu karena adanya hambatan etis. Nah, ini mungkin misalnya karena adanya pelanggaran norma atau etika oleh calon sampel yang bisa menghambat pengambilan data atau bahkan merusak keabsahan data yang akan kita peroleh gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menolak sebagai responden atau membatalkan responden. Maka dari itu biasanya kita sebelum melakukan penelitian atau meminta persetujuan gitu ya, apakah bersedia menjadi responden atau calon sampel kita, biasanya kita memberikan informed consent. Informed consent ini bisa berupa formulir gitu ya, form untuk diisi dan ditandatangani bahwa bersedia bahwa orang tersebut bersedia menjadi sampel. Atau kalau anak usia dini biasanya yang mengisi informed consent itu adalah orang tuanya yang menyatakan bahwa orang tua mengizinkan bahwa anaknya dijadikan sampel penelitian. Nah, di situ juga di informed consent itu juga disampaikan bahwa penelitian kita tidak akan merugikan anak atau tidak akan merugikan calon responden kita, dan di situ juga dijelaskan bahwa data yang akan kita peroleh dari penelitian kita itu menjadi rahasia dan tidak akan disebarluaskan dan hanya digunakan untuk kepentingan atau keperluan penelitian semata. Bahkan nama pun biasanya akan kita rahasiakan. Nah, itu etika-etika penelitiannya disampaikan di informed consent itu, dan kemudian orang tua membaca dan menyetujuinya. Jika setuju maka harus ditandatangani. Nah, ini menjadi pegangan untuk kita peneliti bahwa kita memiliki persetujuan calon responden atau calon sampel kita. Nah, yang ketiga adalah adanya kemungkinan bahwa calon sampel kita dalam keadaan yang tidak memungkinkan sebagai sampel. Misalnya kita melakukan penelitian tidak hanya 1 hari gitu ya, bisa seminggu, bisa sebulan proses pengambilan data. Nah, kemudian di tengah-tengah proses pengambilan data, anak atau calon responden kita ini sakit dan tidak hadir gitu kan, kemudian datanya menjadi tidak lengkap. Nah, karena tidak lengkap ini maka calon sampel kita ini gugur gitu, artinya tidak bisa lagi menjadi sampel penelitian kita karena adanya keadaan yang tidak memungkinkan atau yang tidak terduga terjadi gitu ya. Jadi mau tidak mau harus keluar dari sampel kita. Nah, itu kriteria eksklusi. Nah, berikutnya adalah metode pengambilan data. Nah, kita sering mendengar kata sensus gitu ya, ada sensus penduduk, ada sensus ekonomi gitu ya. Nah, sensus ini berbeda dengan sampling. Kalau sensus ini menyelidiki seluruh objek, elemen, gejala, dan atau kejadian dari populasi. Artinya semua anggota populasi itu didata. Berarti kalau sensus penduduk itu ya berarti semua penduduk, sensus penduduk Indonesia gitu ya. Nah, berarti semua penduduk Indonesia itu didata gitu. Nah, itu bedanya sensus dengan sampling. Kalau sampling ini hanya meneliti sebagian populasi yang dianggap dapat mewakili populasi, tapi kesimpulan atau temuan dari hasil penelitian terhadap sampel ini bisa berlaku bagi seluruh elemen populasi atau yang tadi kita sebut generalisasi atau berlaku untuk umum gitu ya. Nah, itu bedanya sensus dan sampling. Tentunya dua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi yang pasti sampling ini lebih, untuk kita melakukan penelitian lebih memudahkan kita karena tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, karena bisa jadi keterbatasan sumber daya yang kita miliki gitu ya. Nah,
Kemudian ini, mengapa kita harus melakukan sampling gitu? Yang pertama adalah karena ukuran populasi. Ada populasi yang ukurannya sangat besar, bahkan tidak terhingga gitu ya, tidak terhitung. Dengan ukuran populasi yang begitu besar, maka peneliti pastinya akan kesulitan untuk menjangkau semuanya. Maka bisa digunakan sampling. Dengan sampling kita pastinya akan terbantu gitu ya, atau termudahkan dibandingkan harus melakukan sensus gitu. Yang kedua adalah tadi keterbatasan sumber daya, entah sumber daya waktu, biaya, dan tenaga. Dengan sampling pastinya akan menjadi lebih efektif dan efisien. Waktu yang kita keluarkan juga tidak terlalu lama, biaya yang kita keluarkan juga pastinya tidak terlalu banyak, dan tenaga juga tidak akan terbuang terlalu banyak gitu ya dengan menggunakan sampling gitu. Nah, yang ketiga adalah percobaan yang sifatnya merusak. Nah, banyak penelitian yang tidak bisa dilakukan pada semua anggota populasi karena bisa merusak atau merugikan. Misalnya kalau di ilmu kedokteran gitu ya, tidak mungkin kan mengeluarkan semua darah dari tubuh seorang pasien gitu ya, yang akan dianalisis keadaan darahnya. Karena itu ya kita hanya mengambil sampel darahnya saja gitu, tidak semua darahnya dikeluarkan gitu kan, karena itu akan sangat merugikan pasien. Jadi kita hanya mengambil sampel darahnya. Nah, ini contoh percobaan yang sifatnya merusak gitu ya. Nah, yang keempat adalah memudahkan manajemen penelitian atau manajemen data. Terbayang dengan banyaknya data jika kita melakukan sensus gitu ya, atau menilai pada semua anggota populasi, apalagi dengan menggunakan kuesioner misalnya, akan terbayang berapa banyak kuesioner yang akan kita gunakan. Belum kita nanti akan melakukan kode di kuesioner itu, kemudian juga datanya akan setelah kita kode, kita entry, kemudian kita olah gitu ya, kita rapikan. Nah, itu akan memakan waktu yang cukup banyak di manajemen penelitian kita. Nah, dengan melakukan sampling tentunya akan mempermudah manajemen penelitian kita gitu. Nah, selanjutnya adalah cara menentukan sampling. Nah, bagaimana menentukan sampling? Yang pertama adalah kita harus tahu apa atau siapa yang menjadi target populasi kita, apa yang mau kita teliti. Nah, yang kemudian setelah kita tahu apa atau siapa yang menjadi target populasi kita harus mengetahui berapa jumlah populasi yang menjadi target. Nah, ini jika populasinya diketahui. Kalau misalnya penelitiannya anak usia dini yang ada di Kabupaten Bogor atau anak yang mengikuti program PAUD di Kabupaten Bogor, tentunya kita bisa dapat jumlah anggota populasinya itu dari Dinas Pendidikan. Nah, nanti kita bisa dapat berapa anak yang sudah terlayani program PAUD gitu ya. Nah, itu contoh populasi yang sudah diketahui jumlahnya. Nah, setelah kita tahu berapa jumlah populasi yang menjadi target, kita harus menentukan berapa jumlah sampel minimal yang digunakan. Nah, ini nanti kita akan belajar cara menghitung jumlah sampel minimal yang digunakan. Setelah kita tahu jumlah sampel minimal yang digunakan, kita bisa menentukan atau menarik sampel dengan teknik pengambilan sampel. Teknik apa yang cocok untuk penelitian kita? Nah, teknik ini terkait dengan representatif atau bisa mewakili populasi gitu ya. Jadi diharapkan teknik pengambilan sampel yang kita gunakan nanti bisa menjadikan data yang kita peroleh itu representatif atau benar-benar bisa mewakili keseluruhan anggota populasi gitu. Nah, selanjutnya adalah ini kita akan membahas tentang penentuan ukuran atau jumlah sampel. Nah, penentuan ukuran sampel ini bisa dihitung dengan beberapa cara ya. Di antaranya adalah dengan menggunakan rumus Lopin, bisa menggunakan juga tabel Cressy dan Morgan, kemudian juga tabel Isaac dan Michel. Nah, tapi ketiga cara ini bisa digunakan hanya apabila target populasi diketahui jumlahnya. Jadi kalau target populasinya tidak diketahui, tidak bisa menggunakan tiga cara ini. Gitu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang cara pengukuran dengan menggunakan tiga cara ini. Nah, yang pertama adalah rumus Lopin. Teman-teman bisa lihat ini rumusnya. Rumusnya adalah N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar dikalikan D kuadrat.
di mana N besar ini adalah populasi, N kecil ini adalah besar sampel, dan D ini adalah persen kelonggaran atau ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir atau diinginkan. Atau biasanya toleransi yang digunakan itu biasanya 0,01 gitu ya, atau 1% dari populasi, 0,05 atau 0,1 gitu. Nah ini berikut contoh perhitungannya. Nah ini pertanyaannya, contohnya, berapa sampel minimal yang harus diambil dari populasi yang berukuran? Yang pertama adalah A, 1000 dengan taraf signifikansi 0,05. Yang soal kedua adalah 45.250 dengan taraf signifikansi 0,01 gitu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat perhitungannya, dan teman-teman juga bisa sambil dicoba ya, dihitung sendiri gitu ya. Nah dari pertanyaan yang nomor 1 tadi, yang A tadi, dari 1000 sampel maka sampel minimalnya adalah 286. Dan di pertanyaan kedua, dari 45.250 anggota populasi, jika dihitung dengan menggunakan rumus Lovin, maka sampel minimal yang harus kita ambil adalah 8.190. Nah ini silakan teman-teman coba hitung sendiri ya, biar tahu langkah-langkah perhitungannya gitu. Nah kemudian yang kedua adalah menggunakan tabel Creasy dan Morgan. Nah ini saya berikan contoh soal. Misalnya diketahui populasi sebanyak 1000, maka sampel minimalnya adalah 278. Nah ini langsung diketahui ya, N besar ini adalah populasi, S ini adalah sampel. Jika 1000 maka langsung diketahui 278. Tabel ini bisa teman-teman dapatkan dari buku atau dari hasil browser gitu ya, hasil searching. Nah ini teman-teman nanti bisa banyak tersedia tabel Creasy dan Morgan ini. Nah selanjutnya adalah tabel Isaac dan Michel. Nah tabel ini berbeda dengan tabel Creasy dan Morgan tadi. Nah bedanya adalah tabel Isaac dan Michel ini menyertakan taraf kesalahan atau taraf tolerir kesalahan yang mau kita gunakan gitu, yang kita inginkan. Bisa 1%, 5% atau 10%. Nah misalnya contohnya, populasi sebanyak 1000 maka sampel minimalnya adalah 258 orang pada taraf kesalahan 5%. Kalau taraf kesalahannya 1% maka sebanyak 399 orang. Semakin kecil taraf kesalahannya maka akan semakin besar jumlah sampel yang kita miliki, tentunya akan menjadi lebih representatif nanti sampel yang kita dapatkan gitu. Nah sebenarnya tidak ada batas aturan jumlah sampel minimal, tapi ada ahli yang menyarankan jumlah sampel penelitian minimal untuk mendapatkan hasil yang representatif gitu ya. Tidak mungkin juga kita menggunakan sampel yang terlalu sedikit atau bahkan juga sampelnya terlalu banyak. Nah biasanya ukuran menurut Roscoe ini dalam penelitian Research Method for Business menyarankan ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500. Jadi kurang dari 30 itu terlalu sedikit gitu ya, atau nanti hasilnya bisa mempengaruhi kesimpulan penelitian kita bisa menjadi kurang akurat karena sampelnya terlalu kecil, jadi terlalu sedikit mewakili populasi gitu ya. Nah bila sampel dibagi dalam kategori, misalnya ada kategori pria wanita, pegawai negeri, pegawai swasta, maka jumlah sampel setiap kategori itu minimal 30, artinya 30 laki-laki dan 30 wanita gitu ya. Kemudian bila dalam penelitian melakukan analisis dengan multivariat, misalnya menggunakan uji hubungan korelasi atau regresi ganda gitu ya, maka jumlah sampel minimal 10 kali jumlah variabel yang diteliti. Artinya kalau penelitian kita terdiri dari 4 variabel, maka sampel minimal yang kita gunakan berarti 40 gitu. Nah yang keempat adalah untuk penelitian eksperimen yang sederhana, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol masing-masing antara 10 sampai dengan 20 orang. Artinya ini biasanya untuk uji beda gitu ya, membandingkan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Ini biasanya minimal 10 sampai dengan 20 per kelompok.
Nah, ini juga ditentukan bahwa untuk penelitian deskriptif, sampel minimalnya biasanya 10% populasi, namun untuk populasi yang sangat kecil diperlukan minimal 20%. Sedangkan untuk penelitian korelasional, ini menggunakan minimal 30 subjek. Dan untuk penelitian ex post facto atau penelitian kausal komparatif, biasanya minimal 15 subjek per kelompok. Sedangkan untuk penelitian eksperimen ini juga minimal 15 subjek per kelompok gitu ya. Nah, selanjutnya adalah teknik sampling. Setelah tadi kita mempelajari cara menentukan jumlah sampel minimal, maka setelah didapatkan jumlah sampel minimal, maka kita harus membuat kerangka sampling. Nah, ini dengan kita harus menentukan teknik sampling apa yang akan kita gunakan untuk mendapatkan hasil yang representatif atau bisa mewakili populasi gitu ya. Yang pertama adalah probability sampling. Teknik sampling ini terbagi dua. Yang pertama adalah probability sampling dan juga non-probability sampling. Probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota atau elemen populasi memiliki peluang atau probability yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Nah, ini biasanya bertujuan untuk generalisasi atau temuan atau kesimpulan dari hasil penelitian kita ini bisa berlaku untuk umum atau bisa berlaku untuk semua elemen populasi. Nah, sebaliknya non-probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel di mana tidak semua anggota atau elemen populasi berpeluang sama untuk dijadikan sampel. Nah, hasil penelitiannya pun tidak bisa untuk digeneralisasi atau tidak berlaku untuk umum. Nah, gitu. Nah, ini kita mau pilih probability atau non-probability, nah ini balik lagi kepada rancangan penelitian kita gitu, desain yang kita gunakan, tujuan dan rumusan masalahnya tuh apa gitu Kak, apakah memungkinkan menggunakan probability atau jika tidak memungkinkan berarti kita harus menggunakan non-probability sampling ini gitu ya. Nah, ini tabel ini menggambarkan perbedaan dari probability dan non-probability sampling. Dari jumlah populasinya, kalau probability sampling ini diketahui pasti jumlah populasinya ada berapa gitu ya. Sedangkan kalau non-probability ini tidak diketahui pasti. Nah, ini jenis dari probability sampling itu diantaranya ada simple random sampling, ada stratified random sampling, systematic random sampling, ada cluster atau area random sampling, ada multi-stage random sampling. Sedangkan kalau non-probability sampling ini diantaranya ada accidental atau convenience sampling, ada purposive atau judgment sampling, ada quota sampling, dan ada snowball sampling. Nah, ini contohnya. Kalau untuk probability sampling itu untuk jumlah populasi yang diketahui pasti itu misalnya seperti di karyawan di suatu perusahaan. Pasti dong perusahaan itu punya data berapa jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, dan juga nasabah suatu bank pasti diketahui, pasti bank itu punya data berapa jumlah nasabahnya gitu ya. Nah, sedangkan untuk non probability sampling ini untuk jumlah populasi yang tidak ketahui. Nah, itu misalnya pengunjung yang datang ke supermarket. Nah, kita nggak pernah tahu siapa yang keluar masuk supermarket, siapa yang belanja ke supermarket tuh nggak ada datanya gitu. Nah, jadi populasinya itu tidak diketahui. Nah, bisa juga contoh lainnya adalah penonton suatu konser musik terbuka. Karena konser musiknya itu terbuka gitu ya, bisa dilihat dan ditonton oleh siapa saja, sehingga kita nggak tahu jumlah populasinya itu ada berapa. Kecuali memang kalau konser itu menggunakan tiket, nah itu populasinya diketahui gitu ya, ada berapa jumlah penontonnya itu diketahui. Sedangkan kalau untuk konser terbuka itu bisa siapa saja, hanya ada yang mampir sebentar misalnya. Nah, itu sehingga jumlah populasinya tidak diketahui. Nah, itu bisa menggunakan non-probability sampling. Nah, kemudian kita akan membahas satu persatu teknik dari sampling ini. Yang pertama adalah probability sampling, yang pertama adalah simple random sampling. Nah, simple random sampling ini adalah pengambilan sampel secara acak sederhana. Teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada populasi untuk dijadikan sampel. Artinya semua anggota populasi itu berpeluang untuk menjadi sampel. Nah, biasanya digunakan apabila karakteristik atau ciri-ciri dari anggota populasi itu sama atau serupa gitu ya, homogen. Nah, itu bisa menggunakan simple random sampling. Nah, bagaimana cara mengrandom dan cara mengacaknya? Nah, itu biasanya bisa pakai teknik manual gitu ya, tradisional dikocok gitu atau diundi, atau bisa juga menggunakan
random dengan aplikasi atau dengan software SPSS misalnya gitu ya. Nah, itu bisa merandom gitu dari anggota populasi yang sudah kita punya datanya, itu kita random, nanti keluar siapa, nah itu yang kita jadikan sampel gitu. Itu simple random sampling. Nah, ini adalah gambaran dari sistem penarikan sampel simple random sampling gitu ya. Artinya semua anggota populasi siapapun itu berpeluang untuk menjadi sampel. Artinya semua punya peluang yang sama untuk menjadi sampel gitu ya. Nah, selanjutnya adalah stratified random sampling. Nah, stratified random sampling ini adalah pengambilan sampel yang digunakan apabila dalam suatu populasi memiliki beberapa karakteristik yang berbeda. Biasanya bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah proportionate stratified random sampling atau disproportionate stratified random sampling. Nah, kalau yang proportionate ini populasi distratakan secara proporsional gitu ya, sebanding atau seimbang, baru kemudian dilakukan pengambil sampel secara acak dengan menggunakan cara undian atau menggunakan tabel. Nah, kalau disproportionate ini peneliti bebas menentukan jumlah sampel pada masing-masing strata dengan tanpa harus mempertimbangkan proporsi antara sampel dan jumlah populasi pada strata tertentu. Nah, untuk memudahkannya teman-teman bisa lihat contoh ini. Nah, ini adalah contoh stratified random sampling. Stratanya di sini adalah golongan. Nah, golongan ini strata misalnya kayak ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4 gitu ya. Nah, kemudian diketahui populasi dari golongan 1 itu ada 124, golongan 2 280, golongan 3 100, 231 dan total anggota populasinya adalah 735. Nah, karena kita akan menggunakan proportional stratified random sampling, maka dari masing-masing golongan atau strata ini harus diambil secara proporsional. Nah, misalnya kalau di contoh ini, dari populasi 735 orang ini, kita tentukan untuk mengambil 35% dari masing-masing populasi. Artinya, 35% dari 124 adalah 44, sehingga dari 35% dari 735 didapatkan sampel minimal adalah 259 orang. Nah, ini kalau proporsional stratified random sampling gitu ya. Kalau yang tidak proporsional berarti ya bebas saja, di golongan 1 mau ngambil hanya 10 orang gitu, atau hanya mengambil 20 orang. Atau kalau di sini di golongan 2 mau ngambil 50 orang, nah itu bebas. Yang menentukan peneliti itu kalau tidak proporsional gitu. Nah, ini gambaran dari stratified random sampling. Yang pertama, dari anggota populasi yang sudah diketahui, kita kelompokkan sesuai stratanya. Ada strata 1, strata 2, strata 3, atau kalau di penelitian sosial misalnya status sosial ekonomi gitu ya, ada yang sampel status sosial ekonomi tinggi, sedang, rendah gitu ya. Nah, itu termasuk strata gitu. Itu termasuk stratified random sampling. Nah, selanjutnya adalah systematic random sampling. Nah, kalau systematic random sampling ini adalah pengambilan sampel secara acak sistematis. Nah, merupakan cara pengambilan sampel di mana sampel pertama ditentukan secara acak, sedangkan sampel berikutnya diambil berdasarkan satu interval tertentu berdasarkan urutan anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya saya berikan contoh, ada populasi 100 orang, sampel pertama itu kita kasih nomor gitu ya, nomor 1 sampai nomor 100. Kemudian sampel pertama kita acak nih, kita keluar, ternyata yang keluar adalah ini, yang pertama adalah angka 3. Yang keluar berarti sampel nomor 3 itu menjadi sampel yang pertama. Kemudian dari nomor 3 ini kita mau ambil interval atau kelipatan kelima secara sistematis gitu ya. Berarti 5 dari 3 ini berarti ada di nomor 7. Berarti sampel kedua kita adalah yang memiliki sampel nomor 7. Selanjutnya, yang kelima selanjutnya nomor 11, kemudian kelima selanjutnya 15, dan kemudian 19, dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan systematic random sampling. Jadi sistematis gitu ya. Selanjutnya adalah cluster sampling ini. Nah, cluster sampling ini adalah cara menyeleksi sampel dengan cara memilih cluster secara random untuk setiap unit sampling. Nah, umumnya ini digunakan untuk objek yang sumber datanya sangat luas, misalnya penduduk dari suatu provinsi atau suatu negara.
Nah, ini biasanya caranya dengan randomisasi 2 tahap. Yang pertama itu menentukan sampel daerahnya, kemudian baru menentukan sampel orang. Nah, ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu single stage cluster sampling dan two stage cluster sampling. Nah, untuk single stage cluster sampling ini kita hanya menentukan daerahnya gitu ya, wilayahnya, dan semua orang yang ada di wilayah cluster ini kita gunakan atau kita ambil menjadi sampel. Nah, ini single stage cluster sampling. Sedangkan kalau two stage cluster sampling ini, setelah kita tentukan wilayah atau clusternya, kemudian kita tentukan orang-orangnya gitu. Nah, ini two stage. Jadi ada 2 tahap, setelah menentukan wilayah baru kemudian menentukan orangnya gitu. Nah, yang terakhir adalah multi-stage random sampling. Nah, kalau multi-stage random sampling ini merupakan pengambilan sampel dengan cara beberapa tahap sampai tahap yang dianggap jenuh. Artinya ini kombinasi dari beberapa teknik pengambilan sampel. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman dari gambar ini. Dari populasi ini kita ambil yang pertama ini berdasarkan yang lingkaran. Berarti ini kita ambil secara cluster sampling, baru kemudian stratified gitu ya, menggunakan stratanya, baru kemudian didapatkan sampelnya. Nah, ini ada beberapa tahap sehingga disebut multi-stage sampling. Nah, selanjutnya adalah teknik sampling non-probability atau non-probability sampling. Yang pertama adalah accidental atau convenient sampling. Nah, ini adalah pengambilan sampel dengan cara kebetulan, asalkan sampel yang akan dijadikan objek sesuai untuk diteliti. Misalnya, seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi ada di situ, atau kebetulan kita mengenal orang tersebut gitu ya. Jadi ya secara tiba-tiba. Selanjutnya adalah purposive sample atau purposive sampling. Nah, ini biasanya untuk tujuan atau alasan tertentu. Biasanya peneliti secara sengaja menentukan personel yang dianggap tepat menjadi sampel dengan tanpa melakukan random terlebih dahulu. Saya berikan contoh misalnya gini, kita punya judul penelitian pengaruh konsumsi tablet besi selama hamil terhadap kadar hemoglobin pasca melahirkan. Jadi judul ini aja terlihat bahwa syarat populasinya adalah ibu hamil gitu ya. Tapi kemudian peneliti menentukan kriteria khusus, yaitu ibu hamil tersebut tidak mempunyai berbagai jenis penyakit anemia. Kenapa ibu hamil ini tidak boleh punya penyakit anemia? Kenapa calon sampel kita itu harus ibu hamil yang tidak boleh punya penyakit anemia? Itu karena ditetapkan kriteria tersebut adalah karena kadar hemoglobin itu tidak hanya disebabkan oleh konsumsi tablet besi, tapi juga oleh berbagai penyebab lainnya yang mendasar seperti penyakit anemia. Nah, karena alasan inilah akhirnya sampel yang bisa dijadikan sampel oleh kita itu adalah ibu hamil yang tidak punya penyakit anemia. Nah, ini purposive sampling, ada alasan tertentu gitu ya untuk memilih sampel. Selanjutnya adalah quota sampling. Nah, quota sampling ini adalah anggota populasi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, kemudian sampel diambil dengan memberikan jatah atau kuota tertentu terhadap kelompok. Nah, pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah jatah terpenuhi, maka pengumpulan data dihentikan. Artinya, kuota sampling ini dari anggota populasi itu kita klasifikasikan jadi beberapa kelompok, kemudian masing-masing kelompok itu kita tentukan jatah atau kuotanya. Nah, itu kuotanya seberapa banyak itu dari expert judgment kita gitu ya, kita butuhnya berapa gitu. Itu kita bisa mengira-ngira sesuai karakteristik kelompok itu gitu. Kemudian setelah setiap kelompok itu kuotanya terpenuhi, maka pengambilan data dianggap selesai gitu atau dihentikan. Nah, yang terakhir adalah snowball sampling. Snow itu salju, ball itu bola, jadi snowball, bola salju gitu ya. Nah, teknik ini adalah menentukan sampel secara berantai pada suatu populasi yang sangat spesifik. Peneliti dapat menentukan siapa sampel pertama dan kemudian dari sampel tersebut diminta untuk menyebut calon sampel lainnya yang dikenal. Ini misalnya contohnya, misalnya kita melakukan penelitian tentang pengemis gitu ya. Nah, peneliti biasanya kita tuh kesulitan gitu kan untuk menemukan orang-orangnya gitu. Nah, tapi biasanya pengemis itu saling mengenal pengemis lain gitu yang ada di dalam jaringannya gitu. Jadi
informan atau responden juga memiliki pengetahuan tentang siapa saja orang-orang yang potensial untuk dijadikan sampel gitu. Nah, jadinya kita yang pertama adalah bertanya dulu kepada si pengemis yang pertama kita temui, kira-kira siapa yang bisa kita wawancarai lagi misalnya gitu. Nah, nanti dia akan mengarahkan ke temannya, ke siapa. Nah, nanti dari sampel kedua kita tanya lagi, kita diarahkan lagi ke si ini lagi, ke siapa lagi nanti, dan seterusnya. Nah, itu teknik ini itulah kenapa dinamakan snowball sampling, karena jumlahnya sedikit di awal tapi kemudian semakin besar di akhir, seperti bola salju yang terus menggelinding gitu ya, kecil semakin bergulir semakin besar. Nah, itu yang disebut dengan snowball sampling gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.